Selamat malam, salam jumpa. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu istilah di dalam analisis statistik, termasuk di dalam analisis RAS, yaitu outlier. Nah, outlier, apa itu outlier? Nah, kita mungkin perlu memahami konsepnya terlebih dahulu ya. Oke. Nah, outlier atau data outlier adalah data yang muncul dengan nilai-nilai ekstrim. Nah, nilai ekstrim itu adalah nilai yang jauh atau beda sama sekali dengan sebagian besar nilai di dalam kelompok itu. Nah, maksudnya kita akan berikan contoh, misalnya di sekolah ketika ada ulangan atau ujian. Nah, bisa terjadi bahwa ada siswa yang memiliki nilai yang sempurna dibanding teman-temannya yang lain. Nah, nilai sempurna ini bisa dikatakan sebagai nilai ekstrim. Seandainya teman-teman di dalam satu kelas itu memiliki nilai yang di bawah dari nilai sempurna tersebut atau nilai ekstrim. Bisa dikatakan bahwa nilai sempurna itu adalah nilai ekstrim dibandingkan rata-rata nilai dari seluruh kelas tersebut. Nah, bisa juga nilai ekstrim itu adalah nilai yang terendah, nilai terendah yang didapat oleh siswa. Nah, itu bisa juga dikatakan sebagai nilai ekstrim. Nah, sekarang kita masuk kepada RAS model. Nah, di dalam RAS model, data outlier itu bisa dibagi atas dua. Yang pertama adalah data outlier person maupun data outlier pada itemnya. Nah, pada person, data outlier bisa terjadi misalnya person itu mengerjakan soal benar semua atau salah semua. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, bisa terjadi seperti itu. Jadi ada person atau siswa yang bisa mengerjakan semua soal itu dengan benar secara sempurna, sedangkan siswa-siswa yang lain mungkin tidak seperti dia. Nah, bisa dikatakan dia mendapatkan nilai ekstrim. Bisa terjadi juga ada siswa yang justru salah semua. Nah, ini juga bisa dikatakan sebagai nilai ekstrim. Nah, sedangkan pada item itu bisa terjadi misalnya soal atau item itu dijawab benar semua, atau sebagian besar benar semua, atau salah semua, atau sebagian besar salah semua. Nah, itu bisa dikatakan sebagai item yang outlier. Nah, sekarang bagaimana kita bisa melihat data outlier pada analisis RAS? Nah, salah satunya itu bisa kita lihat dari peta Wright atau Wright map-nya. Nah, di sini saya sudah punya peta Wright atau Wright map-nya. Jadi terlebih dahulu tadi sudah saya masukkan data dan kemudian saya analisis, dan kemudian saya analisis Wright map-nya. Nah, di Wright map ini kita bisa melihat mana yang person outlier atau item yang outlier. Nah, coba kita lihat data kita. Nah, indikasi bahwa person itu outlier ataupun item itu outlier itu bisa dilihat dari person atau item yang di atas dari 2 kali standar deviasi. Nah, kalau di dalam peta Wright map ini itu disimbolkan dengan T, ya, disimbolkan dengan T. Jadi seandainya person itu di atas dari T, bisa dikatakan bahwa dia outlier. Begitupun item di atas T bisa dikatakan outlier. Nah, sebaliknya juga di bawah. Nah, di bawah dari logit ini, ya, itu bisa person atau item pun bisa dikatakan outlier kalau misalnya dia di bawah dari T, ya, dia di bawah dari T, entah itu person
personnya maupun itemnya. Kalau dia di bawah T, bisa dikatakan bahwa dia outlier. Nah, tentu saja kita perlu bukti. Betulkah? Nah, karena kita lihat di sini person 01 itu kan outlier di atas T, sedangkan N3 atau item N3 itu di atas T, sehingga bisa dikatakan person 01 dan item N3 ini sebagai outlier ya. Person yang outlier maupun item yang outlier. Nah, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa person 01 ini outlier maupun item N3 ini outlier? Nah, kita kembali kepada data kita. Nah, data yang sebenarnya itu adalah dalam Excel ini ya. Nah, ini data yang sebenarnya dari yang sudah kita analisis tadi. Nah, data awalnya adalah ini atau data mentahnya. Nah, ini adalah data dikotomi pilihan ganda. Terdiri dari 10 soal lalu dengan 10 siswa. Nah, di bagian atas ini adalah kunci jawabannya. Nah, sekarang kita lihat kenapa person 01 itu outlier. Kita melihat jawaban dari person nomor 1, terlihat bahwa jawaban dia itu benar semua ya. Jadi seluruhnya benar, tidak ada yang salah. Sedangkan teman-temannya yang lain itu ada salahnya seperti itu. Nah, maka kita bisa menyimpulkan bahwa person 01 ini atau person 1 ini sebagai person yang outlier karena dia memiliki nilai yang ekstrim dibandingkan teman-temannya yang lain. Nah, sekarang kita lihat item N3. Nah, di item N3 ini kita lihat tadi di person map-nya atau di write map-nya, kita lihat bahwa item N3 ini berada di atas. Berarti item N3 ini merupakan item yang sangat sulit dijawab oleh person atau siswa. Mari kita lihat jawabannya. Nah, kunci jawabannya adalah C. Nah, sedangkan siswa yang bisa menjawab C itu hanya 3 orang dari seluruhnya 10 orang. Nah, maka bisa dikatakan bahwa soal ini termasuk soal yang sulit dan masuk sebagai soal yang outlier karena dia memiliki nilai yang ekstrim. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Kita berjumpa lagi di video-video saya berikutnya. Terima kasih.